ketika saya mulai futur menghadapi mereka, kemudian saya berpikir, kalau misalnya mereka tidak mencapai target yang sudah sama-sama kami diskusikan, kemudian mereka tidak mencapai target tersebut, atau bahkan untuk mendekati saya tidak bisa, maka pertanyaan sering muncul di pikiran saya adalah, saya ada untuk apa? Saya tidak hanya pelajari keadaan santrinya, oke, tidak, tapi orang tuanya juga. Saya pelajari keadaan orang tuanya juga. Ternyata ketika saya posting ini, saya lihat reaksi orang tuanya sangat senang. Ketika melihat, oh ada postingan ini, mereka cari anaknya, ada video. Bahkan sesederhana sama akrab sama orang pun, yang mau akrab sama orang ini harus saya tahu ujiannya. Kalau saya akrab sama dia, kenapa kira-kira saya akrab sama dia, apa dampaknya, berarti itu saya harus pertimbangkan. Contoh seperti salah satu rekan kerja saya, oke, luar biasa beliau ini, profesionalitas kerjanya tinggi, ketegasannya luar biasa. Nah, karena saya posisinya adalah keberadaan saya mau memberi keamanan bagi santri, maka saya harus mengimbangi ketegasan si pembina ini supaya apa? Supaya nanti ketegasannya mengambil keputusan tidak berat bagi santri. Para pemerintah, ya, dengar ya. Oke, bisa dicatat mulai dari sekarang bahwa ada generasi bangsa yang siap untuk berkontribusi besar untuk bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah, sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini kita kembali berjumpa dalam orasi obrolan ringan dan santai. Tentu dalam pembicaraan kali ini kita kedatangan narasumber yang tidak asing buat kita. Beliau adalah Rois Faizal Esa, dan alhamdulillah beliau telah bersama kita di hari ini. Ya, kita sapa beliau. Assalamualaikum Rois. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Rois? Alhamdulillah baik, puasa juga alhamdulillah lancar. Sendiri bukan? Alhamdulillah Rois baik, dan dipaksa baik meskipun kondisi yang memaksa itu. Ya, Allah. Saya lihat antum ini terbang dari Morewali ke Luwu, tiba-tiba lagi di Makassar, Masya Allah. Betul Rois, cuman ingin bertemu dengan Rois ini. Allah. Kurang lebih itu sudah hampir setahun kayaknya Rois ya. Podcast terakhir kita, dan kali ini yang keberapa nih Rois? Kelima. Kayaknya saya orang paling spesial karena paling sering diundang. Bagaimana tidak spesial, karena Rois ini adalah bagian dari Nuansa Podcast yang tidak bisa dipisahkan di Rois. Oke Rois, aktivitas kira-kira ini ngapain aja Rois? Kalau aktivitas sebenarnya dibilang tidak sibuk amat, karena lebih ke persiapan pulang kampung, kemudian fokus menjalani Ramadan, itu aja. Aktivitas santri libur atau gimana Rois? Kebetulan santri kemarin mereka puasa 18 hari, dan nanti insya Allah nanti akan dipulangkan di tanggal 6. Ya. Dan lagi kita bakal ngomongin tentang santri, karena sebelumnya kita juga pernah ngomongin tentang pondoknya nih. Ya, tentu tidak seru kalau kita cuma ngomongin pondoknya. Tentu sekarang santrinya dong, ya, santrinya juga jangan sampai nanti ada bahasa pondoknya saja yang dicerita, sedangkan santrinya tidak dicerita. Nah, Rois, mungkin bagaimana perasaannya dalam menghadapi santri yang ibaratnya tuh berbeda di zaman sekarang, kita katakan gen alpha lah gitu Rois. Ya, generasi alpha ya, yang kelahiran 2013 sampai 2025. Sebenarnya kalau berbicara tentang perasaan menghadapi santri, mixed feeling. Ya, subjektif saja sebagai manusia, bahwa kita tidak bisa mengatakan, I'm not gonna lie that, kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak capek, tidak lelah, karena itu sifat manusiawi. Jadi capek sama lelah ketika menghadapi santri ini pastinya ada, cuman kembali lagi bahwa everything that we are doing it hurts. Segala sesuatu yang kita lakukan atau kita kerjakan pakai hati pasti akan dimudahkan dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. So I mean, just enjoy it, tinggal dinikmati saja apa yang ya sudah dihadap. Dan saya bisa katakan Rois adalah orang yang paling sabar dalam menghadapi orang lain, apalagi soal santri ini. Maka wajarlah Tuhan itu menempatkan posisi Rois di tengah-tengah santri itu, ya. Dan juga saya ingin mengatakan, selain daripada sabar, pasti ada tips lainnya Rois yang dihadapi ketika menghadapi santri Gen Alpha Rois. Kira-kira tips apa tuh? Sebenarnya kalau berbicara tentang tips atau metode, setiap orang memiliki metode tersendiri untuk menghadapi santri. Ya, kalau saya pribadi, ketika berbicara tentang membina, berarti kita sering melayani. Kita berbicara tentang pelayanan. Jadi untuk melayani mereka dengan baik, kita harus memiliki metode yang tepat. Ya, karena apalagi generasi yang dihadapi adalah generasi alpha, yang memang mereka itu dalam proses pembentukan karakter atau mencari jati diri. Nah, keadaan ini sangat rawan kalau kita tidak memiliki metode yang tepat. Makanya kemarin ketika saya baru bergabung untuk membina santri dari mahasiswa, tiba-tiba
putar haluan langsung menghadap santri. Hampir 1 bulan itu saya blokir Instagram, ganti nomor WA supaya tidak diganggu sama mahasiswa, supaya saya betul-betul fokus untuk mempelajari keadaan, kemudian mendapatkan metode yang tepat untuk menghadapi yang namanya santri. Ternyata metode yang saya dapat adalah metode pendekatan. Saya betul-betul harus melepaskan sikap dewasa saya untuk betul-betul berbaur sama mereka seolah-olah menjadi anak kecil, supaya saya bisa pahami mereka dengan baik. Ketika saya sudah paham mereka dengan baik, saya sudah dapat, artinya chemistry-nya sudah sangat cocok dengan mereka, maka apa yang saya sampaikan, target yang saya sampaikan juga mereka bisa selesaikan. Karena tadi mereka sudah nyaman dengan saya, kita sudah sama-sama nyaman, bahkan hanya untuk menentukan suatu keputusan pun saya tidak bisa ambil sendiri, karena saya takut nanti keputusan saya berikan itu memberatkan santri. Kami diskusi, mereka ini anak-anak masih kecil, tapi saya punya metode, kami diskusi, kami carikan solusi, kira-kira bagaimana ini. Kira-kira kalau targetnya seperti ini, kira-kira bagaimana prosesnya untuk bisa capai target tersebut. Nah, dengan diskusi tersebut akhirnya ya kita sama-sama jalani dan selesai target tersebut ya. Karena menurut saya prinsip saya itu adalah saya mau keberadaan saya ini menyenangkan, bukan menegangkan ya. Supaya nanti kalau proses belajar mengajar itu tidak ada yang merasa tegang. Banyak orang yang melakukan hal demikian juga, Rois ya, pendekatan, tapi tidak semua berhasil mendekati ataupun menggunakan daripada metode pendekatan ini gitu. Dan pertanyaannya, berhasilkah tidak? Untuk mengatakan berhasil atau tidak sebenarnya orang lain yang menilai, bahkan santri saya mungkin sendiri bisa menilai kira-kira saya berhasil atau tidak, tapi kembali kepada saya punya data dan punya tolak ukur sendiri untuk mengatakan apakah saya lumayan berhasil atau tidak, dengan melihat ada beberapa santri saya yang sudah banyak ini sudah masuk 5 juz, kemudian ada yang sudah 7 juz, ada bahkan kemarin 2 orang baru-baru selesai 10 juz, ada bahkan 1 orang sudah 30 juz. Dengan data yang saya punya ini boleh dikatakan bahwa lumayan berhasil ya, lumayan berhasil. Kemudian ada satu pertanyaan sering muncul di pikiran saya yang membuat saya semangat membina mereka adalah ketika saya mulai futur menghadapi mereka, saya berpikir kalau misalnya mereka tidak mencapai target yang sudah sama-sama kami diskusikan, kemudian mereka tidak mencapai target tersebut, atau bahkan untuk mendekati saya tidak bisa, maka pertanyaan sering muncul di pikiran saya adalah saya ada untuk apa? Ya, kira-kira saya ada untuk apa? Entah digaji buat apa? Tidak, pertanyaan sesederhana ini yang akhirnya membuat saya semangat membina mereka. Bahkan kita punya waktu penyetoran hafalan ini kan cuma waktu subuh, duha, kemudian isya. Karena saya orangnya sangat profesional kerja, supaya kita sama-sama selesai target ini, bahkan di luar daripada waktu tersebut, ya misalnya waktu asar atau bahkan waktu tidur siang, saya korbankan tidur siang saya untuk apa? Untuk menerima beberapa hafalan santri yang mau menambah hafalannya. Kemudian waktu asar, bahkan saya tidak olahraga untuk menerima beberapa santri yang mungkin tadi tidak sempat menyetor, ada asar. Rasanya lega gimana, Res, atas metode ini berhasilnya? Ya seperti saya katakan tadi, berhasil, lumayan berhasil. Oh iya, plong ya, Res ya. Plong ya. Sebenarnya keberhasilan kita ukur sendiri kembali ke perasaan kita. Kalau kita merasa senang dengan pencapaian mereka, merasa seperti wow, berarti ya bisa dikatakan berhasil. Berhasil, iya, luar biasa. Dan sekarang juga kita kenal era digital, Rois ya. Dan saya juga tidak lepas dari itu semua, apalagi orang yang berada dalam pondok gitu. Dan saya memantau dari media sosial yang sering saya lihat, itu Rois selalu mengupload gitu ya, men-share kegiatan-kegiatan pondok gitu, keseruan-keseruan santri, dan bahkan ada yang lagi galau juga kadang di videoin gitu, tapi tetap dimotivasi gitu. Itu tujuannya gimana, Rois? Ataukah hanya sekedar pencitraan atau gimana tuh? Pencitraan. Yang pertama saya mau katakan bahwa berarti Anda fans saya, ya kan? Anda sangat Karena berteman, Rois. Anda sangat mengikuti semua postingan saya. Yang kedua, pencitraan atau tidaknya sebenarnya terserah penilaian orang bagaimana tentang kita. Entah itu pencitraan atau tidak, itu urusan orang lain ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kita bisa kontrol adalah reaksi kita. Bagaimana reaksi kita terhadap komentar orang lain. Tapi yang saya katakan di sini bahwa kita sekarang hidup di era digitalisasi. Betul ya, era digitalisasi di mana ketika kita memposting sesuatu, men-share sesuatu, maka orang-orang di pelosok bisa melihat ya, bisa menjangkau luas, jangkauan yang luas. Ya, salah satu tujuan daripada posting ini adalah orang-orang yang menonton melihat, oh ternyata di pondok ini ada kegiatannya seperti ini. Jadi pondok ini kegiatannya seperti ini, sehingga apalagi kita tahu bahwa sekarang itu banyak pondok, ya banyak pondok. Jadi persaingan sangat ketat untuk merekrut atau mencari santri baru. Ya, salah satu tujuannya kita post di seperti ini supaya orang-orang menonton mengetahui, oh kegiatan di pondok ini begini, kegiatan di pondok ini begini, sehingga pada akhirnya nanti kalau
pembukaan pendaftarnya orang-orang mendaftarkan anaknya di situ di pondok yang kita punya. Yang pertama, yang kedua, saya itu orang yang sangat belajar mempelajari keadaan. Ternyata kemarin itu saya tidak hanya pelajari keadaan santrinya, oke, tidak, tapi orang tuanya juga. Saya pelajari keadaan orang tuanya juga. Ternyata ketika saya posting ini, saya lihat reaksi orang tuanya sangat senang. Ketika melihat, oh ada posting ini, mereka cari anaknya, ada video, atau misalnya saya kirimkan, ini sangat membuat mereka senang. Artinya secara tidak langsung mereka tahu, oh anaknya di pondok baik-baik aja gitu. Iya, iya. Kan? Jadi bukan hanya sekedar mengupload saja ya Rois ya. Tujuan Pasti ada tujuannya. Ya, jangan ini sampai adalah tadi kerjasama dengan orang tua, kemudian menarik perhatian orang banyak ke pondok yang kita punya. Oke. Yang kegiatannya seperti ya sampai ada yang beranggapan tuh pencitraan aja tuh. Terserah dia ya Rois ya. terserah. Ya, mereka beberapa Rois. bukan urusan saya. Urusan saya adalah hanya mengontrol reaksi saya. Jika reaksi saya bagaimana tentang pendapat orang lain. Oke. Saya tidak menerima berarti ya sama saja. Tapi kalau saya kembalikan kepada diri saya bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah atas takdir Tuhan. Jadi fokus aja gitu. Go with the flow. Pasti. Iya. Oke, diminum dulu Rois. Oh iya, nyantai-nyantai aja Rois. Bahkan tidak sedikit dari pondok itu Rois menerapkan yang namanya sistem pendekatan yang tadi Rois bilang. Tetapi kita lebih mengarah kenapa pendekatan itu selalu Rois lakukan gitu loh. Artinya baik antar santri dan bahkan saya temukan sendiri sesama mahasiswa, pendekatan itu Rois tidak pernah pudar gitu, relasinya jalan terus. Nah, tips Rois kenapa bisa menciptakan relasi yang seperti itu tuh gimana Rois? Bahkan saya sendiri sulit untuk melakukan loh. Maksudnya kenapa mudah bergaul? Ya mudah bergaul lah bahasanya. Betul sekali Rois. Saya itu tipikal orang yang terstruktur. Ya, sangat terstruktur. Ketika saya mau lakukan ini, saya harus pertimbangkan apa tujuannya dan apa dampak itu ya. Dan semua mahasiswa yang pernah saya bina selama 5 tahun menghadapi mahasiswa, mereka tahu. Bahkan santri saya sekarang saya bina pun mereka tahu. Saya itu tipikal orang seperti itu. Ketika mau lakukan sesuatu pasti terstruktur, jelas. Bahkan sesederhana saya mau akrab sama orang pun, yang mau akrab sama orang ini harus saya tahu ujiannya. Kalau saya akrab sama dia, kenapa kira-kira saya akrab sama dia, apa dampaknya. Berarti itu saya harus pertimbangkan. Contoh seperti salah satu rekan kerja saya, Rasulullah luar biasa, beliau ini profesionalitas kerjanya tinggi, ketegasannya luar biasa. Nah, karena saya posisinya adalah keberadaan saya mau memberi keamanan bagi santri, maka saya harus mengimbangi ketegasan si pembina ini supaya apa? Supaya nanti ketegasannya mengambil keputusan tidak berat bagi santri. Ya, jadi itu tujuan saya akrab sama pembina ini supaya nanti dia punya keputusan itu tidak berat bagi santri. Ya, salah satu contoh seperti kemarin dia sempat keluar santri dari futsal, sempat keluar dari futsal. Saya suruh kasih masuk kembali, kasih masuk. Ada santri yang dihukum dengan hukuman seperti ini. Saya bisa minta untuk diringankan, ditangguhkan, bahkan dihilangkan hukumannya. Dan beliau dengar, beliau menuruti apa yang saya mau. Kenapa? Karena saya sudah sangat dekat sama dia, sudah akrab sama dia. Kan secara psikologi kalau kita sudah akrab sama orang tidak enak dia mau menolak apa. Iya, betul. Jadi itu karena saya dekat sama dia, akhirnya segala sesuatu yang saya sampaikan, segala keputusan yang diambil kemudian berat bagi santri, saya bisa sanggah, saya bisa batalkan itu keputusan yang dia punya, dan dia dengar, Jadi itu tujuan saya akrab berbaur sama orang itu harus ada tujuannya. Harus ada tujuannya dan harus ada dampak yang jelas. Jadi sebenarnya kembali kepada apapun yang kita lakukan, berbaur sama orang, apapun itu yang kita lakukan, kalau selama itu kebaikan pasti Allah akan bantu, Allah akan mudahkan semua. Saya juga rasakan seperti itu Rois, ketika saya punya teman dekat gitu ya, ketika dia mungkin mau dimintai tolong gitu ya, kadang kita juga sulit untuk menolak karena kita tidak mau mengganggu yang namanya hubungan kekeluargaan, silaturahmi itu juga yang dipikir, dan juga terkadang yang dipikirkan adalah kebaikan kita yang kemarin-kemarin tuh ya, dan juga untuk kebaikan kedepannya pasti itu yang dipikirkan Rois. Dan kalau bicara tentang relasi juga Rois, itu petinggi-petinggi kita di Indonesia ya Rois ya. Nah itu tentu memiliki relasi yang baik gitu ya, memiliki relasi yang baik dari bawah sampai sekarang menjadi orang petinggi gitu, menjadi seorang menteri dan sebagainya lah. Kiranya Rois, jika Rois terpilih sebagai seorang menteri gitu, amin Masalah jadi menteri ini dan nanggung Rois, kalau dikasih rezeki presiden ya lebih alhamdulillah. Tapi kalau berbicara ingin dijadikan seorang menteri, posisi menteri apa yang paling cocok menurut Rois, dan juga sebenarnya keinginan masuk di situ?
Masya Allah luar biasa ini pertanyaan. Amin amin. Kalau mau panjang kemudian ada tawaran jadi menteri, mau jadi menteri sosial. Sosial. Alasannya, Res, saya penasaran ini. Iya, harus ada tujuannya dong, harus ada alasannya dong ya. Saya tadi kalau orang yang kalau mengerjakan sesuatu itu harus ada alasan. Betul betul. Oke dah. Karena bagi saya kita hidup di dunia itu bukan hidup untuk diri kita sendiri, tapi hidup untuk berdampingan dengan orang lain, artinya saling ketergantungan satu dengan yang lain. Nah, apalagi namanya makhluk sosial kan, makhluk yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sesederhana kita lahir diazankan sama orang, Betul. ya kan? Kita meninggal pun disolati sama orang lain. Ini kan gambaran kecil bahwa kita itu butuh orang lain, kita bisa hidup sendiri. Nah, artinya kita butuh orang lain untuk berbuat baik, ya. Untuk berbuat baik kita tidak bisa berbuat baik untuk diri kita sendiri, tidak. Harus orang lain untuk berbuat baik, dan kita tidak tahu perbuatan baik kita ke siapa, ya, yang nanti akhirnya di surga yang menyelamatkan kita untuk menuju surga. Jadi selama ada platform yang ditawarkan untuk berkesempatan bisa berbuat baik kepada orang banyak, kenapa tidak menteri sosial? Iya. Luar biasa. Seperti itu kan, Selalu. Kalau tidak ada juga kemanusiaan nggak bakal jadi menteri sosial, Res. Nah, jadi merasa Res mampu itu karena sudah terbiasa, Res, mulai dari sekarang. Ya, kalau saya ukur diri saya sendiri dari selama mengurus mahasiswa, kemudian urus santri, kita lihat saya bisa tolak mengukur diri saya dari membina dua unsur ini, mahasiswa kemudian ke santri. Saya bisa ukur bahwa keberhasilan itu mungkin saya bisa pakai untuk lebih berbuat baik ke banyak orang. Oke. Para pemerintah, ya, dengar ya. Oke, bisa dicatat mulai dari sekarang bahwa ada generasi bangsa yang siap untuk berkontribusi besar untuk bangsa kita. Ya, kita tidak tahu kedepannya seperti apa, tapi mulai saat ini beliau sudah mulai menanamkan yang namanya sikap kepedulian terhadap santri ataupun mahasiswa, dan bahkan lebih luas di kampung halamannya sudah mulai berinteraksi. Luar biasa, Res. Semoga tercapai lah. Saya pilih Menteri Keuangannya, Res. Saya pilih yang kasih dana semua. Dan korupsi, jangan tidak. Saya sangat tidak suka kalau misalnya ada yang korupsi uang rakyat. Iya, itu tujuan kita menjadi pemerintah, Res. Ya, menghalau itu semua. Ya, semoga saja menjadi pemimpin yang amanah, Res. Ya, apalagi bangsa kita sekarang ini yang banyak orang mengatakan tidak baik-baik saja, tapi sebenarnya SDM-nya aja yang perlu diperbaiki, gitu loh. Dan terakhir, Res, mungkin ada kesan tersendiri buat pondok pesantren dan ingin menyampaikan terkait pondok pesantren itu sendiri, Res. Mungkin lebih ke menyampaikan informasi tentang pendaftarannya. Oke. Ya, alhamdulillah sampai saat ini pendaftaran di pondok at-tauhid itu masih dibuka. Jadi bagi siapa yang ingin mendaftarkan keluarganya atau lagi pusing cari pondok, tidak usah ragu, kasih masuk saya di at-tauhid boarding school. Di sana luar biasa fasilitasnya, kemudian kualitasnya, bahasa Arab, bahasa Inggrisnya, hafalan Al-Qur'annya luar biasa, apalagi pembina-pembinanya yang luar biasa, pendekatannya kepada santri Masya Allah luar biasa. Saya mengakui bagaimana pembina dalam membina santri di sana sangat luar biasa, apalagi salah satu ustaz kami, kepala boarding kami namanya Ustaz Syamsul Hafizahullah Ta'ala, Masya Allah beliau sangat luar biasa. Ya, beliau dari samping dia bisa mengayomi santri sebagai anaknya, dia juga bisa mengayomi kami sebagai pembina. Ya, kalau misalnya mau bicara umur nih, umur saya lebih tua dari beliau. Ya, bicara umur saya lebih tua daripada beliau, tapi dari sikap dewasa Masya Allah Ustaz Syamsul Hafizahullah Ta'ala beliau sangat luar biasa dewasanya. Kenapa? Karena dia bisa posisikan diri mengayomi santri bagaimana, mengayomi pembina bagaimana, sangat luar biasa. Jadi siapa yang nanti kasih masuk anaknya di Tauhid Boarding School sangat luar biasa, karena akan menemukan ustaz-ustaz yang sangat berkualitas, sangat profesional dalam proses pembinaan. Ya, daftarkan segera. Saya yakin sahabat Nuansa Podcast, kalau beliau yang sudah membina, pembinanya pada luar biasa, apalagi anak-anak Anda semua pasti keluar dari pondok lu bakal menjadi generasi yang luar biasa juga. Ya, lebih seperti itu. Dan terakhir, Res, closing statement yang ingin disampaikan kepada sahabat Nuansa Podcast. Closing statement yang Mas sampaikan tentang jangan pernah bosan berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Karena kita tidak tahu kebaikan dari siapa yang nanti akhirnya menyelamatkan kita dan masukkan kita ke surga. Yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika kita berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya investasi kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Karena kan Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Bahwa ketika kalian berbuat baik, sebenarnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri.
Jadi jangan pernah bosan untuk berbuat baik, karena sebenarnya kita berbuat baik itu adalah untuk diri kita sendiri. Dan amin-amin ketika kita masukkan anak kita meniti jalan untuk menempuh ilmu, anak cucu kita, maka kita berharap anak-anak kita akan dipertemukan dengan orang-orang baik yang sebagaimana kita sudah lakukan sebelumnya. Seperti itu, barakallahu fikum. Luar biasa narasumber kita yang kesekian kalinya, sahabat Nuansa Podcast. Royce, terima kasih banyak Royce ya atas sharing sessionnya kali ini. Tentu semuanya dari awal sampai akhir itu tidak ada yang terlewati dari hal kebaikan sedikit pun. Tinggal dikembalikan lagi tuh kepada sahabat Nuansa Podcast, kiranya yang punya anak pengen dimasukin enggak nih ke pondok, padahal sudah jelas kebaikannya sudah bagus, kualitasnya sudah sangat luar biasa. Tunggu apa lagi, yuk gabungin di At-Tauhid ini, dia pondok pesantren yang sangat luar biasa. Terima kasih Royce kok, sehat-sehat selalu ya. Jadi kembali ke Marwali kapan? Mungkin 2 hari ke depan lah Langsung ke Marwali. langsung kembali lagi. Luar biasa. Jadi tujuannya ke sini hanya untuk bertemu dengan saya. Cuma ingin podcast saja, proyek besar ini Royce. Regular. Iya, nggak bisa disepelein Royce. Ini 1 juta. Tembus mudah-mudahan. Oke. Oke, saya luar biasa, terima kasih Rizko, dan semoga sehat selalu dan universitas di pondok pesantren diberikan kelancaran, dan juga salam buat teman-teman yang ada di pondok pesantren At-Tauhid. Baik sahabat Nuansa Podcast, kira ini yang bisa kami berikan di kesempatan kali ini, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Freedom your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.